kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi dan salam jumpa kembali untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI, yang dimana siaran kami untuk Forum Kawanua kali ini ditayangkan di YouTube RRI Manado ya. Senang sekali kembali saya Hendra Asa menyapa Anda untuk program ini, dan kita membahas masih seperti dari pagi tadi kami angkat tema terkait dengan penanganan korban KM Barcelona 5. Dan tentu ini menjadi salah satu yang menjadi trending topik sekarang ini, bukan hanya di Manado, Sulawesi Utara, tetapi ini juga sudah menjadi topik nasional bahkan juga internasional. Karena ada beberapa media internasional yang menayangkan atau menyiarkan berita-berita terkait dengan penanganan pada korban KM Barcelona 5, khususnya yang terjadi insidennya pada Minggu siang ya. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kami, ini ada Kepala Bagian Operasional dari Jasara Harja Sulawesi Utara ya, ada Pak Jamuda FP Marbun, Kepala Bagian Operasional Jasara Harja Sulawesi Utara. Jadi saya langsung menyapa, selamat pagi Pak Jamuda. Selamat pagi Pak Hendra ya. Iya. Pak Hendra, terima kasih. Baik. Pagi ini senang untuk kita bisa masuk dalam kegiatan, untuk kita bisa bincang-bincang. Baik. Untuk selanjutnya kami bersama dengan Ibu Noviana Tairas. Beliau merupakan korban dari KM Barcelona 5A, dan syukur hari ini bisa bersama-sama dengan Anda pendengar dan juga pemirsa RRI. Selamat pagi Ibu Novi. Pagi, puji Tuhan Hendra bisa bersama-sama di sini. Wah, syukur ya. Baik. Dan untuk Anda nanti juga kami akan bergabung dengan Basarnas ya, yang akan bersama-sama Pak Sors Randang, SIP MAP, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Manado, Sulawesi Utara, dan sekarang masih dalam perjalanan sehubungan dengan kantor juga, posisinya agak jauh begitu ya. Dan saya langsung ke Ibu Novi dulu sebelum kita ke Jasara Harja. Ibu Novi bisa menceritakan sedikit kronologi ketika kapal terbakar sampai bisa mengevakuasi diri pribadi begitu, apalagi Ibu Novi terinformasi ini juga membawa keluarga begitu ya. Nah, bisa mengevakuasi diri dan mendapat pertolongan sampai akhirnya tiba di rumah dan bisa bersama-sama juga dengan pendengar. Seperti apa ini? Boleh digambarkan sedikit peristiwa yang naas ini terjadi, dan Ibu Novi puji Tuhan syukur ya bisa selamat dari insiden ini. Silakan Ibu Novi. Baik, terima kasih Hendra, puji Tuhan puji untuk Tuhan. kita masih bisa berjumpa lagi di pagi hari ini setelah melewati satu momen yang menurut saya itu begitu sangat berharga, ini momen kejadian ini, dan sangat menegangkan, sangat membuat saya trauma juga ini sebenarnya Hendra. Dua malam ini saya sulit untuk tidur. Oh iya. Setiap saya memejamkan mata terbayang-bayang kejadian itu. Jadi kejadiannya tepatnya seingat saya itu di pukul 13.30 atau setengah 2, karena waktu itu jam 1 siang saya terbangun dan saya mengatakan bahwa aduh, puji Tuhan semua sampai. Karena kami itu semalaman juga itu sudah melewati badai yang luar biasa Hendra. Dari Talaut ya? Dari Talaut. Jadi sebenarnya normalnya kapal tujuan Talaut Manado itu normalnya jam 8 pagi atau jam 9 pagi sudah masuk pelabuhan Manado ya. Tapi hari itu kami jam 2 masih di perairan karena kami sempat tertahan di Talaut, tepatnya di Pelabuhan Lirung, yang biasanya dari Lirung start jam 5 sore,
Kami dilarang untuk berlayar karena ada informasi peringatan dini akan ada badai. Jadi malam hari itu kami delay sampai jam 12 malam menunggu badai lewat. Jadi kami sudah menunggu di Lirung itu yang harusnya jam 5 sore, berangkat ke Manado, jam 12 baru kami diizinkan, begitu. Setelah itu sebenarnya waktu saat itu saya juga sudah mulai ragu karena sudah banyak juga penumpang yang di Lirung itu sudah mulai turun. Karena mereka bilang, aduh takut mau ada badai, dorang sudah mulai turun. Kita pun waktu itu sempat berpikir, aduh mau turun Jo ini, mau ketemu badai di muka. Mar karena kita beli satu tiket full yang lumayan mahal ya. lah. Jadi kalau Sekeluarga kita mau ya. cancel itu, kita mesti mengeluarkan uang lagi untuk perjalanan berikutnya. Kemudian kita janji mau balik di sini tuh hari Senin, anak-anak lagi mesti sekolah, 1 minggu dorang terlambat sekolah karena orang ada pulang kampung kan waktu itu. Ya. Jam 12 malam berangkat dari Lirung ke Manado. Kita berusaha mau tidur supaya perjalanan kita biar bagoyang, kita orang semua tidur. Puji Tuhan memang tertidur. Kita bangun jam 4 bangun jam ternyata masih jam 4 subuh. Kencang, sangat kencang. Kita aduh masih lama ini, masih jam 4 subuh toh. Belum sampai ini. Kita berusaha tidur ulang walaupun muntah waktu itu. Bangun kemudian jam 10 pagi. Jam 10 pagi masih kencang lagi. Kita tanya Pak suami, so di mana tuh orang? Dia bilang, siaus tuh ini. Dia lagi masih batu mata karena mau bangun itu pasti mau muntah tuh mau. Pusing Kita ya. coba lagi tidur. Nah pas terbangun jam 1 kita aduh senang sekali karena kalau jam 1 berarti kita pikir mulai dekat. Dan kita bilang, bangun Jo, jam 1 ini Pi. Tolong begitu Pak suami. Dekat ini, aku bilang, oh paling 1,5 jam lah ini sampai pelabuhan Manado. Kita bilang, iyo, Mar tedo ini masuk perairan Manado nyada kencang. Kita lihat Likupang dapat lihat dan waktu itu. Jam 1 itu orang bangun. Jam 1 siang ya. Jadi kita mulai bangun, saya makan anak-anak, kita bawa 2 anak, 1 8 tahun, 1 4 tahun. Yang 4 tahun ini berkebutuhan khusus toh dia, autis jadi dia kurang mengerti. Kita makan pada orang sambil menunggu karena dapat lihat kok tuh Likupang begitu. Pas itu suami di luar, orang di dalam, buka pintu kita. Kaget tiba-tiba datang itu ibu dari belakang langsung berteriak kebakaran. Kita begini, Tuhan Yesus, badai baru kita lewati dang. Kok apa ini kebakaran lagi? Kita tanya Pak suami, apa itu? Dia bilang ada kebakaran di belakang. Hah? Kau bilang dari mana? Dari ruang mesin begitu. Oh Tuhan, tak kira cuma dari tempat sampah yang bisa langsung semati toh. Kita bilang begini, hah? Mari juga untung keluar begitu dang. Ya bawa juga anak-anak. Mari kita waktu itu masih santai. Suami masih sempat live lagi suasana karena kita pikir itu api akan segera dipadamkan dan akan sejauh itu pemikiran bahwa akan membakar semua badan kapal. Tapi karena itu ABK bolak-balik dengan apar, dorang berusaha mau padamkan api sudah berhasil. Orang semua mulai bertariak, skoci, tapi tidak ada yang memperhatikan hal tersebut. Karena dorang kan tuh konsentrasi di api. Jadi kan kemudian cepat sekali, nggak sempat 5 menit itu kejadian langsung cepat sekali. Jadi mungkin dorang lagi sigap, tapi mungkin tahu prosedur seperti apa. Yang pasti dorang sudah sempat buka skoci waktu itu. Saya pun langsung mencari life jacket. Suami kembali ke kamar, dia lihat, nah ada life jacket di kamar. Biasanya juga memang kita lihat ada nota gantung, di hari itu tompe kamarnya tidak tergantung memang life jacket. Kita bilang, hah? Tulang mulai pakai. Kita bilang, hah? Bagaimana Kang ini? Kita lari ke depan, tadi orang-orang berkerumun tuh ada lemari yang khusus taruh life jacket, dong mulai toki-toki sambil baku rampas. Kita langsung rampas lagi, punya dapat 3. Langsung saya pakai pada orang. Kok karena tuh api mulai dapat rasa. DP asap hitam juga mulai sangat tebal. Kita takutnya orang mau terhirup itu racun toh, bisa menyebabkan orang pusing. Jadi kita bilang, tapi suami bilang mari jo orang lari ke bawah dan memang ABK mengarahkan orang ke Anjungan jo supaya angin dang tuh asapnya ndak mau terlalu orang mau hirup banyak toh. Mari orang kan di dek 3 tuh kejadian itu tuh kamar yang terbakar itu ruang mesin itu kok hanya beda sekitar 10 meter dari tompe kamar. Memang cuma sekitar di dek 4 orang bagian belakang sebelum kamar mandi itu ada ruangan yang begitu panas dan kalau orang lewat ke kamar mandi ada yang panas, mungkin itu yang overheat mungkin kejadiannya. Kemudian kita langsung ke bawah, orang-orang dari dek
tiga itu mau ke Anjungan, so berdesakan di pintu. Pintu kan cuma kecil, dengan cuma berapa tuh pintu, cuma satu di kiri, satu di kanan. So berdesakan, so baku tola, tapi so bilang, sudah jom mau ke situ, sebentar orang semua jadi baku tola. Jadi orang kurang lewat sebelah, ada tuh tanpa Anjungan yang komando dan itu dan balucur langsung ke bawah. Puji Tuhan, memang Tuhan ada tuntun orang terus dan selamat sampai di Anjungan. Mar itu habis semakin besar, Hendra. Sudah perasa di belakang sini, tapi anak mulai menangis karena sudah perasa tuh panas. Kita lihat mulai rasa tuh panas. Kita nih untuk berenang sama sekali nih untuk berenang. Kemudian, nah mungkin juga mau bertahan di situ karena api so mau bakar. Jadi kalau mau bertahan di kapal pun mau angus dang. Iya. Jadi Pak Itu bilang, loncat Jo, kita oh Tuhan kita mau loncat, kita nih tahu sama sekali berenang. Cuma itu teman bilang begini, lompat Jo, ibu ada pakai life jacket kok nggak mau tetap aman itu, dia bilang begitu tuh. Kita sudah bilang tapi suami dia pegang dua anak, satu dia peluk yang 4 tahun, satu dia pegang di tangan yang 8 tahun. Kita bilang pegang juga dua orang sudah Jo, apa kita langsung menyerahkan diri memang. Kita menyerahkan diri karena kita nih untuk berenang kita tahu pasti kita mau mati di bawah. Jadi terserah Jo menjadi apa. Kita langsung berbuang. Puji Tuhan langsung muncul ulang karena ternyata life jacket itu. Ya. Jadi setelah kita keluar, sempat lagi guys yang ada tuh seorang ibu datang tim papa kita karena dia mau minta tolong tuh. Kita bilang ibu kita nih tahu berenang, kasih yang ibu. Tuh ibu langsung menjauh dari pak kita. Kita sekitar 5 menit di atas permukaan laut. Tapi dapat dengar tapi anak betul mami ternyata dorang ada di belakang pak kita dang. Orang sambil berpegangan. Tapi suami bilang, baku pegang gitu orang kita begini. Iyo, jadi orang semua mengapung di atas air toh. Kita bilang gini, sabar Jo, Tuhan mau tolong pak orang tuh ampas baku pegang. Kita bilang mana-mana Jo menjadi apa? Yang penting orang so terapung-apung. Karena bayangkan di lautan itu so penuh dengan orang-orang tuh manusia yang oranye-oranye. Ada lagi yang sempat pakai kasih yang coba buang. Sama so berteriak minta tolong. Tuhan tolong punya sama orang pe Tuhan tuh sebut masing-masing tompe Tuhan dang. Kita Tuhan kita cuma suruh badiam juta orang kita biar di posisi aman seperti ini pasti Tuhan pertolongan mau datang. Betul sekitar 45 atau sampai 1 jam orang terapung. Mulai nampak perahu masyarakat no datang. Satu pertama datang kita bilang, aduh puji Tuhan so ada perahu. Mar belum sampai 4 orang karena masih banyak sekali tuh yang minta tolong juga, ya. Belum sampai 4 orang. Setiap ada perahu masyarakat langsung berteriak. Yang korban langsung berteriak, di sini tuh orang di sini, napa ada anak kecil, napa ada orang sakit begitu dah. Nah mungkin tuh dia mau ambil semua kasihan. Jadi di mana saja yang dia bisa ambil, orang belum sampai lagi 4 orang orang berdiam justru semua adalah yang datang. Satu persatu perahu masyarakat mulai datang, mulai banyak dorong Pajeko sampai akhirnya sampai ke tempat orang 4 keluarga. Syukur, karena dia lihat anak tapi suami dah pegang anak, orang-orang sudah teriak, "Napa ada anak kecil begitu toh." Dia langsung datang, "Bapak, sabar nih, orang mau kasih itu." Dia langsung lempar tali Pak Hendra pat orang no. Lempar tali, suruh pegang jo Bu. Jadi tong pegang di tali itu dong tarik orang ke kapal, terus dong angkat. Puji Tuhan, di dalam Pajeko situ lumayan besar. So banyak orang lagi Hendra yang so terbaring terkapar di situ, ada sekitar 10 orang yang dorang hampir kehabisan dang nak pakai life jacket semua dorang so ta via di situ dang. Jadi dorang utamakan dah angkat dulu kote yang nak pakai life jacket. Nak pakai life jacket orang tua dengan anak-anak no. Salah satu torang no yang ada anak kecil. Dari situ torang semua so di atas perahu. Dia semua bawa orang ke Gangga. Pertama dia bilang mau ke Gangga juga karena ada orang ternyata masyarakat Gangga. Kita bilang terserah juga Bapak, yang penting so selamat orang dari atas air. Baru no datang dari tim Bakamla dengan Basarnas, baru tuh kapal Barcelona 3 mulai nampak jauh dang. Mereka terlambat karena memang jauh tuh akses menuju situ. Yang cepat memang perahu masyarakat yang dekat dari situ. Jadi orang semua so di atas kapal rata-rata sudah ada yang di laut yang kita lihat. Baru itu SAR dengan Bakamla datang dang. Dorang suruh pindah pada orang pe kapal. Mar orang sama bilang biar jo nanti jo di darat karena baku pindah di laut. So tuh pas ada komandan di dalam, so tidak bisa mau baku pindah. Soalnya banyak yang so lemah dengan ada anak-anak kecil. Biar jo nanti di pulau dang. Sekitar 1 jam ternyata jauh juga dari dorang bawa patoran di Likupang, di kampung apa? Serei. Ternyata jauh juga di Serei, sekitar 1 jam baru sampai. Puji Tuhan sampai di Serei,
masyarakat setunggu patorang, dorang sediakan baju-baju bekas karena orang subasa semua toh, baju-baju bekas, makanan, bakamla les ada di situ yang memang ada pos bakamla ternyata di situ memang. Dorang sudah datang patorang. Jadi memang kita baju di badan, semua tompe koper, kita petas pun karena kita nintok berenang, kita takut mau buat tapetas, sebelum loncat kita buang no tapetas. Gitu. Takut yang kita terus-terus berat toh, seperti itu, dan puji Tuhan memang orang ampa bisa selamat sampai sekarang, Hendra. Seperti itu kejadiannya. Luar biasa ya, ini campur tangan Tuhan juga ini memang luar biasa kepada korban-korban, termasuk Ibu Novi tadi yang sudah menceritakan sedikit kronologi tragedi. Ini dia secara pribadi ya, dan ada juga versi-versi yang lain dari para korban yang berupaya melakukan penyelamatan diri atau evakuasi diri sendiri secara mandiri dan kemudian dibantu oleh warga nelayan, dan apresiasi yang besar juga ya kepada masyarakat nelayan yang ada di Gangga, di Sere sana, karena memang dari mereka lah korban-korban ini terselamatkan. Saya ke Jasara Harja ya. Apa bentuk santunan yang diberikan oleh Jasara Harja kepada korban kecelakaan KM Barcelona 5? Ini kan secara tiba-tiba ya Pak ya, dan artinya hal-hal yang biasanya mungkin Jasara Harja penanganannya di daratan, jarang dengan laut maupun di udara. Ini seperti apa juga yang menjadi perhatian begitu? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hendra. Lebih mendekat sedikit Pak ya dari mic. Ya, terima kasih Pak Hendra. Pertama saya terharu sekali mendengar berita atau cerita dari Bu Novi. Kejadian yang terjadi, memang pada saat kejadian kami dari Jasara Harja itu langsung meluncur ke dua tempat, satu di Manado, satu lagi di Likupang, di Serai dan juga di Munte ya. Jadi terkait dengan Jasara Harja ya Pak Hendra, Jasara Harja sebagai badan usaha yang menjalankan amanah perlindungan dasar Undang-Undang 33 dan 34 ya, memberikan perlindungan kecelakaan kepada alat angkutan umum ya. Kalau yang sekarang yang kita lihat ini kapal Barcelona 5 ya. Jadi Jasara Harja menjamin seluruh korban kebakaran kapal motor Barcelona yang terjadi di perairan Pulau Talise. Kita tahu bahwa korban-korban ini mengalami kecelakaan, ada yang kami lihat mereka luka-luka, kemudian ada yang mengalami kematian. Jadi ya kematian. Memang itu berproses ya. Tapi yang kami lihat adalah bahwa seluruh stakeholder, seluruh masyarakat ataupun orang-orang yang sekitar itu semua ikut ambil bagian yang sama. Karena Pak mempunyai rasa yang sama. Nah, kami dari Jasara Harja sebagai badan usaha yang menjalankan amanah untuk memberikan perlindungan dasar langsung bergerak. Di bawah pimpinan kami Bapak Diki Siwa yang menjadi komando kami, mengarahkan kami untuk kami langsung bergerak dan bertugas ke tugas-tugas tempat yang sudah ditetapkan. Baik itu di Pelabuhan Talaut, juga di Talaut ya, juga termasuk ada petugas kami, kemudian yang di Manado karena kita saling koordinasi, kemudian yang ada juga di Serai ya. Dan dari situ kami melihat banyak korban yang harus kami pastikan bagaimana kondisi mereka untuk bisa mereka langsung ditangani. Untuk pertama kalau yang luka-luka dia langsung. Kalau kita berbicara tentang bentuk dari santunan ini, yang lebih tepatnya seperti apa yang akan dilakukan begitu Jasara Harja? Oke, kalau untuk santunan, terkait dengan santunan, jadi kepada korban-korban yang mengalami kecelakaan ini yang luka-luka, mereka itu mendapatkan hak atas santunan maksimum biaya perawatan itu 20 juta. Ya, jadi 20 juta itu yang akan dibayarkan kepada korban melalui rumah sakit. Nah, saat ini karena kita sudah kerjasama dengan rumah sakit yang ada di wilayah Sulawesi Utara, sehingga masyarakat tidak lagi akan dibebankan pada saat nanti mereka masuk ke rumah sakit. Jasara sudah menerbitkan surat jaminan. Jadi 20 juta itu adalah bagian biaya yang maksimum yang akan ditanggung oleh Jasara Harja kepada setiap korban. Ya, ini siapa saja yang berhak menerima santunan dari Jasara Harja? Kalau kita melihat dari insiden ini begitu ya Pak, ada artinya mereka yang mengalami kerugian secara fisik yang nantinya akan menjadi bantuan atau diserahkan bantuan santunan dari Jasara Harja begitu. Ada yang sifatnya meninggal dunia, ada yang sifatnya mungkin
Ya, artinya seperti yang kita bisa lihat, Ibu Novi bisa juga penyelamatan diri mandiri yang dilakukan secara kesehatan. Saya juga mental dan lain sebagainya saya kurang memahami begitu apa yang dialami oleh Ibu Novi, tapi yang pasti korban-korban mengalami hal yang sama. Apakah semua disamaratakan untuk pemberian santunan nanti begitu, Pak? Ya, terkait dengan santunan, jadi yang terkait dengan korban ini yang dijamin pertama adalah korban-korban yang mengalami luka-luka, ya itu. Kemudian yang meninggal dunia. Kemudian kalau seandainya pada saat luka-luka mengalami cacat tetap, ya cacat tetap. Jadi ini semua untuk yang luka-luka tadi sudah sampaikan maksimum biaya perawatan yang ditanggung oleh Jasa Raja adalah 20 juta. Kemudian kalau mengalami kematian kepada ahli waris yang sah akan kita sampaikan itu kita serahkan 50 juta. Kalau korbannya mengalami cacat tetap maksimum itu 50 juta. Itu. Jadi jenis-jenis korban berbeda. Iya. Itu yang luka dan meninggal begitu. Kalau yang cuma seperti kami tidak tercover begitu. Iya, karena memang kalau Jasa Raja kan memang menjalankan undang-undang ya, sehingga yang kita tanggung adalah kalau mengalami ada pengeluaran biaya, misalnya seperti kalau misalnya di rumah sakit ada biaya, jadi penggantian biaya perawatan. Sehingga pada saat korban masuk ke rumah sakit ada biaya yang dikeluarkan pada saat dalam menangani atau mengambil tindakan untuk kesembuhan daripada korban, itu yang akan kami serahkan ke santunan itu memang tercover untuk semua, apa memang harus ada tiketnya atau seperti apa? Di dalam tiket itu tidak termasuk asuransi Jasa Raja seperti itu untuk kehilangan barang-barang kami. Itu tidak di cover. Ya, jadi kalau yang kita sampaikan adalah kepada seluruh korban, artinya yang jadi korban. Jadi artinya pada saat dia menjadi korban yang ada di dalam kapal itu mereka berhak atas santunan Jasa Raja, baik itu tadi yang luka-luka, baik itu yang meninggal dunia maupun yang cacat tetap. Ditahan dulu, kita akan break sejenak. Untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung silakan di line telepon ya, dan nanti kami akan bersama-sama ada narasumber tambahan dari Basarnas Manado ya. Tetap bersama kami akan kembali untuk Anda di Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
informasi dan inspirasi. Terus satu. Anda masih bersama kami di Forum Kawan Lua dan kita masih membahas terkait dengan penanganan korban KM Barcelona 5. Tadi sudah disampaikan terkait dengan ini bagaimana kesaksian dari Ibu Novi ya. Ibu Novi juga ini adalah pegawai RRI ya, dan bersama suami sekeluarga ini orang RRI dan mereka juga yang mengalami insiden itu, dan puji Tuhan sekarang sudah bisa bersama-sama dengan pendengar dan juga keluarga tentunya ya. Dan di sini sudah ada dari Basarnas, ada Pak George ya. Pak George merupakan kepala kantor pencarian dan ya dari Basarnas ya, Basarnas Manado, dan tentu masyarakat yang paling menunggu-nunggu terkait dengan informasi korban ya. Kalau update terkait dengan korban kemarin kami juga bersama dengan Basarnas, lebih tepatnya dengan Pak Bagus yang standby-nya di posko Pelabuhan Manado yang mendata ada 571 dan masih ada perkembangan informasi, ada ketambahan 3 dan 2 dalam masa proses pencarian korban. Update-nya seperti apa nih Pak dari Basarnas, Pak Sors? Silakan Pak. Ya, jadi dalam operasi SAR itu Iya. kami tentunya berpegang dengan gabungan data dari unsur SAR gabungan. Adapun operasi yang terjadi terhadap kecelakaan kapal KM Barcelona ini yang kami pantau di lapangan yaitu adanya evakuasi di beberapa titik, sehingga perlu mensinkronkan ya, ada yang dievakuasi oleh kelompok masyarakat ya, kelompok nelayan yang membawa langsung ke desanya ataupun ke rumahnya untuk memberikan bantuan awal. Ada juga yang dievakuasi kelompok nelayan dan membawa langsung ke dermaga Serai atau di Bakamla. Ada juga yang dievakuasi ya di Pulau Gangga dan di Bangka dan di daerah Talise. Ini yang kita coba padukan dan dievakuasi oleh kapal Basarnas KM SAR Bimasena, dibawa ke dermaga Likupang ataupun tempat-tempat yang tentunya sampai saat ini kami membentuk tim untuk men-cross-check kembali. Karena di Basarnas ini sendiri, di internal kita, data yang valid adalah data yang ada nama maupun alamat, nomor HP, dan betul-betul menjadi salah satu penumpang. Dan kita tidak kaku, kita juga menerima informasi dari mungkin masyarakat yang mungkin menyampaikan bahwa salah satu keluarganya mungkin on board di kapal itu. Nah, ini menjadi pegangan Basarnas untuk merilis. Dan sesuai yang kami dapat sementara, yaitu saat ini adalah di 580 dengan data 2 orang masih dalam pencarian, 3 orang dalam kondisi Mike Delta atau meninggal, dan 575 korban selamat. Nah, korban selamat ada yang luka ringan, ada yang luka berat, ada yang luka bakar, ada anak-anak, ada orang dewasa. Nah, ini yang akan kami update terus, karena kembali lagi yang kami sampaikan, kami berpegang teguh kepada soliditas dan informasi dari beberapa unsur SAR gabungan yang terlibat, khususnya bagi kelompok nelayan yang melakukan pertolongan awal, yang saya secara pribadi mengapresiasi karena kepedulian ya, hati nurani mereka yang melihat bagaimana kapal terbakar dan langsung merespon, dan di tengah-tengah mereka lagi melaksanakan mungkin mencari nafkah ya di sekitar lokasi itu, dan melihat ada kapal terbakar mereka langsung merespon, dan ini luar biasa. Ini kami dari mungkin Basarnas ya, mungkin dari pemerintah mengucapkan banyak terima kasih dan luar biasa ya kelompok nelayan ya. Semoga ya Tuhan membalas budi baik Bapak Ibu yang sudah memberikan pertolongan. Mungkin itu kami dari tentunya unsur SAR gabungan ya berproses ya, setelah menerima laporan dan ada tahapan-tahapan, dan kami sampai dan menampung untuk memberikan langkah evakuasi ke, mungkin ada yang langsung ke rumah sakit atau ke keluarga yang menunggu. Mungkin itu sebagai awal. Ini masih dalam proses pencarian korban, ada 2 korban yang katanya dalam proses pencarian kemarin yang diupdate terakhir. Apakah mereka sudah ditemukan begitu atau masih dalam proses begitu, Pak? Ya, jadi dalam perjalanan waktu ini operasi SAR hari ketiga oleh unsur SAR gabungan, kami menerima informasi dari masyarakat terkait ada yang warganya atau keluarganya belum tiba di rumah.
Ada berapa kami cross check karena ada informasi juga yang ternyata karena putus komunikasi handphonenya jatuh di air, yang bersangkutan tidak bisa dihubungi oleh keluarganya dan demikian juga sebaliknya. Korban tidak bisa hubungi keluarganya dan korban sempat dievakuasi ke rumah warga di salah satu pulau. Tetapi berjalan waktu langsung dibawa ke rumah sakit, ya, langsung dibawa ke rumah sakit dan ternyata putus komunikasi dan ternyata setelah ada konfirmasi balik dari pihak dari provinsi ya Sulawesi Utara maupun dari Kabupaten Minahasa Utara ada rumah sakit yang disiapkan, korbannya bisa ditemukan. Dan yang khusus 2 orang ini memang belum ada diterima ya dari pihak rumah sakit maupun dari unsur SAR gabungan lainnya. Sehingga kami putuskan untuk olah gerak kapal dan kapal kemarin melakukan pencarian. Bahkan mendatangi Pulau Bangka, Pulau Gangga dan beberapa perairan sekitar bertemu dengan kelompok nelayan. Namun sampai kemarin sore ya malam itu tidak ditemukan tanda-tanda. Dan operasi hari ketiga ini kita berupaya mencari ya yang 2 orang itu. Iya. Terkonfirmasi nama laki-laki atau Ciri-cirinya lebih tepatnya 2 orang juga itu identitas laki-laki mereka atau begitu. perempuan, Pak? Ya, detailnya nanti kami informasikan lebih ini ya. Tapi kami belum ini karena ada berapa laporan, ada yang bilang laki-laki ya, Agak kami berbeda-beda konfirmasi ya. berbeda-beda iya. Jadi yang kami data laki-laki dan perempuan. Tetapi kami update terus ya karena ada nama juga yang mohon maaf kedengaran laki-laki tapi wanita. Ini kami perlu konfirmasi baik ya. Kalau tadi meninggal dunia kan ada yang mengatakan 4, 5 begitu, dan terakhir kemarin 3 yang dinyatakan meninggal dunia. Begitu Pak? Bisa langsung Pak Iya. Jos? Iya. Jadi kami menerima data yang di Basarnas ini yang dievakuasi ke Dermaga Serai itu ada 2 orang dan kami langsung cross check namanya, bahkan ambulans yang akan membawa ke rumah sakit ya itu juga kami data, dan 1 yang dibawa oleh KN SAR Bimasena ya bersama juga ada Bapak Ibu yang dari UPP Likupang ikut on board ya, kepala UPP-nya bahkan ikut on board di situ. Mengevakuasi, jadi data yang ada di kami itu plus dokumentasinya itu nama, alamat itu ada 3 orang. Yang disampaikan ada 5, ya kami juga tidak bilang cuma 3 atau 5 atau berapa, tetapi kami terbuka kalaupun ada yang bisa memberikan data dan bisa memberikan dokumentasi atau bahkan di mana jenazahnya kami akan evakuasi, mungkin itu akan kami tambahkan. Jadi tidak kaku. Mungkin sekarang kami bisa jawab 3 dulu. Ya, mudah-mudahan tidak bertambah lagi ya. Mudah-mudahan tidak bertambah. Kami jawab 3 dulu sebagai pegangan kami karena kami sudah punya datanya. Oke. Ini kalau proses pencarian, saya kembali ke 2 orang yang tadi begitu. Ini penumpang, sifatnya penumpang atau dari ABK begitu Pak? Data 2 yang hilang itu, Pak. Data Belum tahu 2 juga. orang. Tidak tahu mereka. Tidak tahu juga ya. Cuma hasil dari keluarga kehilangan, Pak, atau seperti apa laporan? Ya kami tampung dari keluarga yang merasa kehilangan. Jadi kami punya posko terpadu di Likupang sementara dan di Manado di kantor KSOP Syah Bandar. Kita saling cross check ini dan laporannya langsung dari keluarga korban. Baik. Saya ke Jasara Harja dulu. Pak, ini kan sudah disampaikan jumlah korbannya, bahkan ada beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Ini pemberian santunannya dan juga menjadi perhatian dari Jasara Harja. Bagaimana prosesnya nih Pak? Apakah mendahulukan juga duluan untuk yang sifatnya meninggal dunia atau yang luka-luka, atau yang mana lebih cepat didata itu yang akan diprioritaskan begitu Pak? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pemberian perlindungan kepada setiap korban itu tidak ada pilih kasih. Artinya apa? Baik yang meninggal dunia, baik itu yang mengalami luka-luka, semua sama. Haknya itu ada. Jadi termasuk yang di rumah sakit, di klinik, kami juga melakukan jemput bola langsung ke TKP, ke puskesmas yang ada di daerah Serai, dan kami data. Setelah kami data, kami juga mendata mereka ya artinya dirujuk kemana. Itu terkait dengan korban yang luka-luka. Kemudian kondisi-kondisi mereka juga kami dapat informasi dari pihak rumah sakit. Bahkan juga yang korban yang mengalami kematian. Yang kematian kami langsung berkoordinasi dengan petugas kami yang ada di Talaut karena memang ahli warisnya berada di Talaut. Ya, jadi artinya itu bergerak sama. Jadi kepada seluruh korban itu sama perlakuannya, tidak ada pembedaannya. Karena memang haknya adalah mereka itu adalah orang-orang yang harus kita juga
lindungi, kita perhatikan, bahkan juga kita harus cepat untuk mengambil tindakan. Jangan sampai akan terjadi yang namanya fatalitas, karena memang pertolongan pertama itu sangat berarti pada saat mereka itu dibawa ke puskesmas, kemudian dari puskesmas mereka ke rumah sakit. Yang kami lihat adalah pada saat mereka di rumah sakit, kami melihat kebanyakan memang mereka itu selamat, kondisinya memang karena capek mereka pada saat berjuang di laut, ya. Jadi kondisi mereka terminum air, pegal, dan itu yang korban itu mereka, dan saya lihat bahwa betapa memang ya. Saya lihat mohon izin ya, campur tangan Tuhan. Karena apa? Karena saya lihat itu cuaca ini juga sangat mendukung. Masyarakat yang ada di sana dengan kapal-kapal itu juga mendukung. Jadi artinya semua bergerak sama, perannya sama, jasa raja juga peran. Sehingga pada saat ke rumah sakit yang sampaikan Bapak Ibu, ini semua negara hadir. Mereka akan dilindungi. Dan pada saat mereka di rumah sakit, mereka jangan memikirkan terkait dengan biaya perawatan yang nanti akan ditagih rumah sakit. Karena rumah sakit nanti akan berkoordinasi dengan jasa raharja. Karena kami akan langsung menerbitkan surat jaminan ke rumah sakit dan bahkan juga ke puskesmas ataupun mungkin di tempat perobatan yang lain. Baik. Ibu Novi, saya ke korban ya, Ibu Novi. Ibu Novi kan artinya ketika sudah di darat begitu, setelah melewati proses di atas air dan diselamatkan oleh nelayan, dilakukan pendataan seperti apa dari petugas-petugas ini? Jadi kebetulan kami dibawa ke Serei. Iya, iya. Di Serei situ memang ada pos Bakamla di situ. Jadi sudah ada, kami tiba, masyarakat sudah siap-siap. Mereka sudah mengatakan mana yang pingsan, dorang mau angka deng. Anak-anak, mari dorang sosadia baju, memang luar biasa masyarakat di Serei itu. Cepat sekali dorang sosadia dompet baju-baju bekas, sose tukar baganti patorang, kemudian sose makanan, kemudian kasih minuman. Punya apa yang dorang butuh, dorang sotanya no bagi apa, seperti apa. Dan kemudian langsung disuruh ke pos Bakamlas itu, langsung didata nama-nama kami yang selamat waktu itu. Seperti itu, Hendra. Baik. Ini kan dari segi kesehatan begitu. Tadi ada waktu off air ya, katanya di terminum air laut banyak begitu, tidak melakukan penanganan kesehatan lebih dulu begitu. Jadi kami sampai di situ memang cuman Bakamla yang memang ada pos di situ dan masyarakat. Tapi setelah berjalannya waktu sekitar 20 menit sampai 30 menit ambulans sudah datang. Tim kesehatan sudah banyak, kemudian sudah mengevakuasi juga korban-korban dari Gangga. Dari Gangga yang ada yang meninggal, ada bayi, mereka langsung punya ambulans langsung berganti datang ke tempat tersebut untuk melakukan evakuasi. Jadi setelah di tempat itu sudah cepat penanganan. Begitu. Anak sendiri dilakukan pemeriksaan begitu karena minum air laut kan artinya minum air garam. Karena puji Tuhan orang baik-baik saja, memang Tuhan ada mudahkan orang semua, jadi kita anak dua. Cuma memang agak lambat, waktu itu kita mulai gelisah juga, kita bilang Pak Bakamla, orang ini mau apa dang? Kita bilang begitu toh, setelah didata, orang kan tabiar-biar memang no. Kalau orang mau bagaimana, kita bilang ini anak-anak belum makan, yang butuh istirahat, tempat istirahat, karena orang kan cuma duduk-duduk di situ toh. Dia bilang sabar ibu nih, soalnya gubernur mau datang. Kita bilang, aduh evakuasi jutoran di tempat yang lebih baik, dan kita maksud dan bawa jutoran di Manado supaya orang boleh bertemu dengan tompe keluarga, karena juga tompe keluarga semua nanti di pelabuhan Manado juga mereka toh. Tapi karena katu tidak secepat itu, syukur kita keluarga langsung ambil inisiatif. Kita memang seputus hubungan, kita sudah ada handphone semua, hilang kontak. Kita cuma pinjam patu tante di situ, tante pinjam dan handphone boleh mau hubungi tapi keluarga. Nomor pun kita kan nak hafal, tapi messenger kita tahu tuh dompet nama, tapi papa dan tapi adik. Kita langsung bilang kita di Serei. Dorang pun waktu itu nak sempat lihat handphone, tapi papa nak bawa handphone karena disugulisa. Tapi adik lagi ternyata DP inbox tidak terinstall. Tapi dorang sudah dari Pelabuhan Manado, tanya di Pelabuhan Manado, orang bilang ada masyarakat yang bilang dorang di Gangga atau enggak di Serei. Tapi Pak maksud, kalau di Gangga memang mesti dari Serei. Jadi dia pergi ke Serei, jam 5 sore, bertemu nude kita. Langsung bilang bawa juga kita ke sana dang, pulang. Itu langsung pulang jam 5 sore itu. Yang lain kayaknya masih di tempat itu menunggu keluarga atau menunggu evakuasi selanjutnya seperti apa. Seperti itu. Saya ke Basarnas, Pak Sor. Ini proses pendataan ini sebenarnya seperti apa yang dilakukan? Kalau kita melihat kan tadi Ibu Novi itu melakukan mandiri, memang benar-benar
Artinya tidak menunggu lagi ada dari ini yang mau datang, yang ini mau datang, dan ini harus didata lagi begini-begini. Kan banyak instansi yang melakukan pendataan. Dari Basarnas sendiri sebenarnya pendataan yang tepat bagaimana untuk korban-korban. Apakah mereka ketika sudah diselamatkan ditulis nama pulang, atau ada jalur khusus juga yang ditahan begitu untuk artinya dilakukan penanganan intensif terkait dengan gangguan kesehatan barangkali, atau sifatnya tadi makan dan minum mereka begitu. Silakan Pak. Iya, jadi kami sampaikan di dalam SOP ya, pencarian pertolongan, kami konsentrasi penuh kepada seluruh korban. Nah, dan kita tahu bersama seluruh korban ini ya termasuk unsur SAR yang kami ibaratnya kumpul untuk mendata memberi respon pertolongan, itu kami konfirmasi balik ya, konfirmasi balik dalam arti agar menyamakan ya boleh dikata pola pikir, pola tindak dalam melakukan mapping dalam pencarian itu. Karena kita tahu seperti yang saya sampaikan, ada berapa titik kumpul korban dievakuasi, ada yang tadi di daerah Pulau Gangga, ada di Bangka, dan mungkin ada di Talise. Dan korban semua digiring oleh masyarakat dan ada kapal patroli yang membantu mengevakuasi ke Bakamla atau di Serai. Ada juga yang mengevakuasi ke Manado, ada yang mengevakuasi ke Likupang. Nah, ini yang kita coba konekkan karena memang ya secara regulasi untuk pendataan ini sebetulnya bersama-sama, tetapi dalam pencarian pertolongan adanya di Basarnas sebagai regulatornya, tentunya kita turun langsung dan mengakomodir mendata agar semua betul-betul dapat seperti yang disampaikan, semua dapat pelayanan maksimal dari pemerintah. Nah, terkait dengan mungkin ada yang sudah gelisah ya, karena keluarganya menanti, nomor HP yang saya sampaikan awal itu mungkin jatuh di air, dan apalagi sudah beredar di media sosial, dan ini sangat tentunya akan membuat keresahan tersendiri ya di media sosial. Ini pelayanan, ini pemerintah di mana kok gak hadir itu ya. Padahal secara masif itu sudah berjalan, karena di contoh di Pulau Gangga itu ada aparat desa, itu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Ada juga di situ kelompok-kelompok nelayan juga, ya petugas juga orang kabupaten. Para medis yang bergerak dengan ambulans itu juga digerakkan, tidak mungkin bergerak sendiri, itu ada yang gerakan dan semua terkoordinir. Namun ya tidak banyak yang publikasikan. Nah, terkait dengan pelayanan yang ada mungkin di namanya tempat darurat ya, mengevakuasi, tidak ada yang orang sesuatu yang merencanakan musibah, kecelakaan ataupun bencana, sehingga kesiapan di setiap pangkalan itu ya boleh dikata ya tidak siap ya, tidak siap, apalagi dengan jumlah ratusan orang misalnya seperti itu. Nah, bagaimana mengkondisikan dengan cepat, perlu ada kehadiran pemerintah. Dan kemarin dengan kesiapan yang sederhana ya sudah disiapkan, bahkan ada pejabat daerah yang ingin lihat dan mungkin ingin mendukung, tetapi karena mungkin masyarakat sudah gelisah ingin tiba di rumah, ya itu juga hak dari tentunya korban ya. Silakan saja balik, tetapi kami mendata. Kemarin contoh yang terjadi di pelabuhan di dermaga UPP ataupun Likupang, UPP Likupang atau di tempat pangkalannya KPLP, itu kami data. Apa yang masuk di situ kami data. Jadi kami bisa memastikan dan validasi nama-nama, bahkan dari Bapak Gubernur maupun Bapak Bupati ya sempat konsentrasi penuh ya lewat video call, bahkan Pak Wakil Gubernur hadir, Pak Bupati hadir, dan beberapa pejabat, dan memberi dukungan mobil ya, dan bahkan sampai dukung dengan logistik sampai makan gitu ya, sampai makan. Ya itu untuk supaya recovery pemulihan dari para korban yang terpenting. Dan ada juga para medis yang standby untuk mengingatkan siapa yang sakit mungkin bisa. Tetapi ya kami tidak tahu kalau yang di. Jadi Pak Chors, maksudnya puji Tuhan tercover semua, salah satu saya yang sudah berhasil selamat. Sekarang berbicara dengan 2 orang itu yang masih hilang. Bentuk pencarian seperti apa yang dilakukan Basarnas saat ini untuk mencari mereka, kasihan? 2 orang keluarga pasti tunggu toh Pak. Jadi bentuk pencarian seperti apa yang Basarnas lakukan untuk mencari yang masih hilang Pak? Ya, ada metode ya, 2 metode yang kita laksanakan. Yang pertama, metode pertama kita mencari dengan penyesuaian data. Jangan sampai korban ini sebetulnya sudah ada di dalam nama situ, tetapi karena kita cari lagi dan kita tidak konfirmasi mungkin ada yang menemukan, akhirnya kita mencarinya di laut. Nah, ini jadinya
tidak Konfirmasi tepat. data Iya, valid konfirmasi data dulu dengan tentunya pihak-pihak yang melakukan pertolongan. Baik. Yang kedua, melakukan pencarian secara real di lapangan. Sementara Ya. ini, Pak, Ini dilakukan. saat ini sementara melakukan pencarian. Jadi dua pola ini yang kita laksanakan. Pola pencarian di lapangan itu sangat teknis ya, tetapi saya perlu sampaikan di media bahwa sistem pencarian ini tidak asal cari, tetapi menggunakan sistem yang sesuai dengan prosedural operasi SAR. Ada SAR map prediction di mana objek ini diperkirakan bergeser. Ada aplikasi dan ada perkiraan yang kita coba joinkan dalam aplikasi itu cuaca, data arus, ya, data angin. Kita joinkan di situ sehingga objek yang diperkirakan akan bergeser itu kita sudah punya data. Nah, yang di lokasi-lokasi yang diperkirakan dia bergeser itu kita searching. Sudah dari kemarin kita searching dan tidak menemukan hasil. menemukan. Demikian juga pencarian yang di daratan. Kita turunkan LCR atau perahu karet sampai bisa masuk ke tepian. Jadi ada alat yang kita menggunakan kapal cari di tengah laut, ada yang untuk cari di pesisir menggunakan rigid inflatable boat itu menepi, ada yang khusus bisa ya di lebih dangkal lagi di permukaan itu kita gunakan perahu karet dan itu sampai ke daratan kita lanjutkan dengan berjalan kaki dan mendata ke kelompok-kelompok nelayan. Kalau Ini pola yang kita lakukan. Tadi dikatakan dua ya Pak ya, menyesuaikan data. Data ini kan ada yang manifestnya yang langsung dari agen yang ada di daerah Talaut begitu, KM Barcelona 5. Mereka ini memang betul dikatakan dua orang berdasarkan data yang diambil dari mana? Apakah dari sana keluar? Karena kita melihat penumpang ini ada dua ya, ada yang terdata karena mereka membeli tiket begitu, ada yang sifatnya membeli tiket alas di atas kapal yang mungkin namanya tidak terdata sama seperti yang ada di agen begitu. Bisa dijelaskan Pak George? Baik, untuk soal data tidak cocok ya atau tidak sesuai dengan data manifest itu kami tidak berspekulasi ya. Itu ada tentunya ada instansi terkait yang akan berurusan soal itu. Kami konsentrasi ke pencarian. Yang kami laksanakan pencarian, apa yang kami temukan kami data. Siapa yang kami temukan kami data by name, nama siapa, kamu di penumpang termasuk penumpang kapal dari Talaut, iya, kamu tujuan mana, Manado, oke, nama, umur, nomor HP, bahkan kalau tidak dapat penjemputnya kami catat, itu yang kami di datanya internal Basarnas. Kalau tidak, ini minimal ada salah satu baik yang mungkin yang menjemput ataupun korban punya nomor kami catat agar kami bisa mengkonfirmasi balik ke yang bersangkutan, itu kami catat. Tetapi kalau yang tidak terdata, tidak ada nama, hanya kabar angka saja, jumlahnya sekian, mana nama-namanya, itu kalau tidak ada kami nggak berani berspekulasi dan itu memang bukan tugas kami gitu ya. Berarti memang betul-betul valid ya, tidak ada spekulan-spekulan, artinya kita langsung mendengarkan informasi langsung dari Basarnas maupun dari pihak instansi terkait begitu terkait dengan data, jangan berspekulasi dalam hal ini. Iya. Saya ke Jasara Harja, tadi dikatakan 3 Pak, 3 orang meninggal dunia. Apa sama data yang diterima begitu dari Jasara Harja juga? Mengingatkan artinya kami tidak tahu apa yang terjadi di rumah sakit, ada yang sifatnya sudah lemah, apakah mereka sudah meninggal dunia atau bagaimana kami juga tidak tahu. Tapi data yang sebenarnya untuk mereka yang meninggal dunia seperti apa sama dengan Basarnas Pak? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan data yang meninggal dunia itu kita kan ada yang berkewenangan ya. Jadi dari data yang sudah kita dapat memang yang meninggal dipastikan mereka adalah penumpang. Ya, jadi yang menjadi korban. Jadi pada saat data itu sudah kami terima, langsung kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi supaya data-data ini menjadi bagian yang akan kami proses dalam menyelesaikan apa yang menjadi hak daripada seluruh korban. Misalnya pada saat kejadian mereka belum mendapatkan identitas, kami akan berkoordinasi dengan tadi seperti kata Pak Jos yang menjemput. Yang menjemput itu kan itu menjadi bagian informasi, misalnya menanyakan KTP, baru kemudian siapa keluarga, di mana tinggal, baru kemudian dia ada di mana alamatnya. Nah, semua ini kita langsung bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada, baik itu yang ada di Serai, baik itu juga yang ada di Manado dan juga di Talaut, sehingga data yang kita sampaikan pada saat kita mau menyelesaikan santunan korban yang meninggal dunia itu sama jelas pasti. Dan sudah kita selesaikan dan sudah kita sampaikan kemarin
kita serahkan santunan itu kepada ahli waris. Jadi Pak Jamudra, 3 korban meninggal semuanya sudah diberikan santunan. Sudah. Dan untuk yang korban luka-luka dan di rumah sakit, kalau di rumah tidak. Kalau yang di rumah seandainya nanti dia berobat, itu kan sekarang kan yang kita jamin adalah biaya perawatan. Sehingga kalau nanti pada saat di rumah dia merasa dampak daripada Pegel-pegel kecelakaan. kayak saya Pak, sudah terasa berobat. pegal-pegalnya ini. Minum air banyak Iya. juga, air laut Terus ya. mulai terasa ini Pak, sakit leher ini sampai ini. Tapi bersifat medis. Artinya apa? Artinya kalau nanti ke rumah sakit ada perawatan, ada biaya keluar, nanti kita Ya, akan nggak jaminkan. apa-apa. Iya. Saya BPJS sudah cukup Pak. Tapi Iya, Pak, untuk masyarakat maksudnya mereka yang di rumah sakit sudah tercover semua. Jadi Bapak anak buah ataupun karyawan dari jasarnya sudah memantau mereka semua sesuai data yang ada. Iya. Jadi So, tercover semua. pada Pak. saat kejadian kami langsung berbagi tugas. Artinya ada yang ke rumah sakit, ada yang ke klinik, ada yang ke pelabuhan, semua berbagi tugas. Sehingga apa? Kami mendapat data dan kami koneksikan. Dan kami sudah dapatkan juga data-data korban itu yang ada di rumah sakit, baik itu yang ada di wilayah puskesmas, bahkan juga di rumah sakit yang ada di Kota Manado. Yang rujukan tadi ya? Iya, Pak? yang rujukan-rujukan. Oke, baik. Ada yang memang dirujuk ke Kandau, juga ada yang ke ODSK. Ya. Jadi mereka ke rumah sakit hanya menyebutkan bahwa kita korban begitu atau bagaimana? Kita korban. Pada saat mereka masuk ke rumah sakit, kami kan sudah kerjasama dengan rumah sakit. ada rumah sakit, petugas Sehingga begitu ya. begitu Dong mereka setahu, masuk, Kak. langsung rumah sakit akan melaksanakan tugasnya untuk memberikan perobatan, Penanganan, penanganan yang Betul, lebih cepat. betul, Ya. betul Pak. Ini bagian terakhir kita, saya ke Pak Basarnas dulu ya. Pak George, sampai kapan operasi akan terus dilakukan dan akan ditutup? Apalagi ada 2 orang ini masih dalam proses pencarian begitu Pak. Iya, sesuai dengan standar operasi kami dan regulasi standarnya operasi 7 hari. Iya. Tetapi tidak harus kita target 7 hari, tidak. Tetapi kalau memang sudah tidak ada laporan mau hari pertama atau hari kedua sudah tidak ada lagi keluhan atau laporan dari masyarakat bahwa ada yang hilang ataupun mungkin ada keluarga yang belum datang atau belum kembali, ya kami bisa usulkan ditutup. Jadi kemarin juga sudah sebetulnya untuk persiapan untuk ditutup, tetapi karena masuk lagi laporan, operasinya kami lanjutkan. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan. Baik, oke. Dari Jasara Harja paling terakhir apa Pak yang akan disampaikan, dipersingkat? Ya, yang pertama Jasara Harja menyampaikan turut berduka cita ya bagi keluarga-keluarga korban yang mengalami baik itu yang luka-luka, meninggal dunia. Kemudian Jasara Harja ikut ambil bagian dalam tugas sebagai aparatur negara ya, menjalankan fungsinya, dan kami mendoakan tadi seperti kata Pak Jos, mudah-mudahan yang tadi katanya ada 2 itu bisa segera diketemukan, dan juga seluruh korban-korban yang mengalami luka-luka mereka cepat sembuh dan cepat pulih, dan harapan kita transportasi yang ada di Manado, Sulut itu semua bisa berjalan dengan baik ya, karena tahu saya Manado ini adalah daerah-daerah yang memang pulauan ya. Kemudian juga yang saya lihat adalah di Manado ini banyak orang-orang yang sering beribadah Pak. Jadi saya melihat gini, peran daripada teman-teman yang beribadah ini mungkin ya pertolongan Tuhan itu yang menyertai, makanya ya kita melihat ada banyak yang selamat. Artinya apa? Itulah campur tangan Tuhan yang saya lihat di Kota Manado. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ibu Novi memotivasi korban yang lain barangkali ini lagi dirawat begitu. Seperti apa nih bentuk dukungan moralnya Ibu Novi? Pertama-tama saya mengucapkan puji Tuhan tak terhingga karena Tuhan masih berikan kesempatan saya dan 2 anak saya bisa selamat dari peristiwa ini. Luar biasa memang. Kemudian terima kasih untuk juga masyarakat nelayan dari desa Gangga yang pertama kali menyelamatkan kami, kemudian juga di masyarakat desa Seri juga yang sudah menyediakan segala perlengkapan kami, kemudian juga pada pemerintah, tim Basarnas, kemudian juga Bakamla juga yang sudah secepat kilat menyiapkan segala sesuatu seperti itu Hendra. Jadi dalam hal ini untuk teman-teman korban lainnya juga ya seperti itu Hendra, puji Tuhan karena orang masih diberi kesempatan untuk selamat dibandingkan mereka lain yang berjuang tidak ada life jacket dan meninggal, karena rata-rata yang meninggal itu mungkin tidak pakai life jacket, mereka kehabisan mungkin. Puji Tuhan seperti itu Hendra. Iya, puji Tuhan ya. Dan untuk korban yang lainnya ya, tadi kalau dia lagi dirawat bisa memberi informasi kepada Jasara Harja karena ada santunan yang akan diberikan. Dan kami sampaikan terima kasih Pak George selaku Kasarnas yang ada di Manado ya, ini yang masih terus berjuang juga menyelamatkan korban-korban dari insiden KM Barcelona 5
Ibu Novi juga ya, puji Terima Tuhan, kasih, puji Tuhan. semoga sehat selalu ya, dan kalaupun melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan kepada anak ya, karena kita tidak tahu kondisi fisik Biar. kemarin sampai dengan berapa hari ke depan begitu ya. Oke, sehat-sehat aja. Oke. Ya, terima kasih banyak juga Pak dari Jasara Harja ya, Pak Januar, atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI. Dan akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan oh iya, kami mohon maaf ya belum bisa kami respon untuk telepon maupun yang memberi tanggapan di YouTube, karena ini pembicaraan ini genting sehubungan dengan peristiwa ini barusan terjadi, dan ini kita lebih melihat bagaimana peran pemerintah atau Basarnas dan juga Jasara Harja lebih berperan untuk membantu masyarakat pada umumnya yang terdampak bencana atau kecelakaan tersebut. Saya Hendra, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik